Oke Bang, sedikit kita memberikan sekedar informasi yang mana perlu kita juga mendapat cukup kebanggaan ya bagi masyarakat kita, bahwa rumah sakit kita ini kan sudah mempunyai tipe. Ya, Nah, tipenya nih tipe apa Bang? tipe B. Tipe B. Ya. Nah, kalau kriteria tipe B ini kayak apa Bang kriterianya Bang? Yang menjadi salah satu kerangka acuan sehingga menjadi tipe B ini Bang? Tipe B ini salah satu kerangka acuan itu selain sarana prasarana, artinya jumlah tempat tidur, jenis layanan. Yang paling penting itu adalah terkait dengan SDM. Oh, sumber daya manusia ya? Ya, itu yang paling penting. Karena kita di daerah Kalimantan ini masih terkendala SDM. Artinya misal kita ambil contoh dokter spesialis. Silahkan teman-teman melihat di lapangan, belum sepenuhnya teman-teman spesialis itu mau ke daerah. Apa alasannya? Banyak alasan yang menjadi pertimbangan seorang ahli itu ke daerah. Karena kalau sudah dia berstatus seorang ahli, berstatus seorang spesialis, tentu keperluan di daerah kota besar itu sangat tinggi dan mereka masih sangat diperlukan di sana. Tetapi ketika ada yang ingin masuk ke daerah, misalnya ke Kabupaten Kota Waringin Barat, itu salah satu yang harus disiapkan selain fasilitas mereka juga mempunyai standar yang diinginkan mereka. Kita harus menyiapkan rumah dinas, kendaraan dinas, insentif, kemudian fasilitas lainnya. Banyak hal yang harus disiapkan. Jadi itu merupakan Ya. salah satu syarat gitu ya, Ya, Bang? salah satu Bang, syarat. kalau SDM, kita bicara SDM. Untuk kapasitas SDM ini, apakah ini menjadi salah satu syarat atau hanya sekedar ngisinya saja, Bang? Kira-kira kalau untuk menjadi kerangka acuan rumah sakit tipe B ini. Tipe B itu sudah menjadi rujukan. Misalnya Rumah Sakit Sultan Imanuddin ini adalah rujukan regional wilayah Barat Kalimantan Tengah. Ya, itu menjadi salah satu kerangka acuan karena ada usulan. Ya. Tapi kriteria di Tapi- dalam sebagai kerangka acuan untuk sebagai peningkatan SDM-nya tadi, apa yang menjadi salah satu langkahnya gitu? Begini, ketika itu ditunjuk menjadi kelas B, jumlah spesialisnya harus terpenuhi. Oh, Jumlah spesialisnya. Kita ada standar jumlah spesialis yang sudah ditetapkan oleh kementerian. oh, Itu sudah ada standarnya. iya. Selain jumlah tempat tidur, selain jumlah sarana prasarana lainnya. Jadi ketika dia dinyatakan kelas B, ya persyaratannya juga banyak sebenarnya. Gitu ya. Betul. Apakah ini sesuai dengan kerangka acuan peraturan misalkan Menteri Kesehatan yang harus begini, sehingga muncul yang bentuknya tipe tadi? Betul. Kita memang itu kan ada rank. Rank artinya dalam proses penilaian itu misalnya dari dia di bawah 80 sudah bisa masuk ke tipe B. Kalau kita mau masuk full 100%, itu nanti panjang ininya, banyak yang harus dibenahi. Karena rumah sakit ini kan berkembang terus, support anggarannya dari mana? Beda ketika kita membentuk sebuah rumah sakit, kemudian baru masuk ke mencukupkan semua SDM. Tapi ketika kita mencukupkan sebuah sarana prasarana SDM, anggarannya mendukung tidak?
Ya, tapi kan paling tidak kan dengan anggaran yang ada untuk meningkatkan SDM itu kan otomatis rumah sakit itu kan tersedia sendiri SDM di masing-masing SDM kan. Betul. Artinya misalkan Anda nih sebagai wadir punya SDM yang sudah sesuai dengan tupoksi Anda, Betul. yang tahapan Anda bisa duduk di wadir ini, ya kan? Mungkin ada kabit lain lagi, misalkan di sini ada beberapa kabit penunjang sesuai dengan tupoksinya mereka duduk. Nah, sehingga SDM ini kan yang mumpuni jadinya kan. Nah, apakah ini menjadi salah satu kerangka acuan untuk bisa sebagai tahapan untuk menjadi tipe B itu, atau itu hanya sebagai pendamping saja? Oh, itu bagian yang kita titik beratkan. Standar kementerian itu dia berorientasi ke pelayanan, Bukan kepada SDM yang mempunyai sistem Eh, yang sudah mumpuni. itu sudah juga bagian. Artinya SDM pengelola di level, jadi di level layanan standarnya begini. Kemudian di level manajemen standarnya begini. Jadi ada khusus dia. Ada spesialis ya gitu ya. Ada. Oke. Di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang karena waktu Anda punya keterbatasan dan juga kita sebagai untuk mencari berita juga masih punya keterbatasan. Nanti di lain kesempatan kita sambung. Demikian informasi yang kami dapatkan dari Wakil Direktur Sultan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin. Terima kasih. Terima kasih.